Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian rutin mingguan, yaitu pembahasan kitab Al-Hikam di Sayyidina Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa ardah, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada hikam yang ketiga. Qala radhiyallahu anhu, sawabikul himami la takhriku aswarul aqdar. Sawabikul himami utawi DCE piro-piro keinginan iku la takhriku ora bisa ngliwati apa sawabikul himam aswarul aqdari ing piro-piro temboke piro-piro takdir. Hikam yang ketiga ini cukup singkat, cukup padat, dengan makna yang sangat luas, dengan makna yang sangat mendalam. Ya, sawabikul himam itu takdirul kalamnya adalah himamus sabiqah. Ya. Tapi didahulukan sawabiknya, sawabikul himam, yakni keinginan yang ada pada diri kita, yang lebih dulu ada pada diri kita itu la takhriku aswarul aqdar, sama sekali tidak akan dapat untuk menembus dinding-dinding takdir. Hadhil hikmatu zailun wa tatimmatun lil hikmatil lati qablaha. Hikam ini merupakan penyempurna sekaligus tambahan dari hikam yang sebelumnya. Apa hikam sebelumnya? Nah, hikam sebelumnya kita diberikan penjelasan oleh Imam Ahmad ibn Athaillah untuk memaksimalkan di mana kita diposisikan oleh Allah. Yaitu ada yang makom asbab, ada yang makom tajrid. Yang mana antara kedua makom ini, asbab dan tajrid, itu sama-sama ya bentuk dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang menjadi keinginan kita, ya, yang menjadi cita-cita kita, itu sama sekali tidak akan pernah dapat untuk melompati, tidak akan pernah dapat untuk melampaui apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhil hikmatu zailun wa tatimmatun lima qablahu. Hadhil hikmah wa tatimmatun lil hikmatil allati qablaha wa fiha ajubatun an as'ilati tuthiriha al hikmah allati qablaha fi dhihn.
sekaligus pada hikam yang ketiga ini sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul timbul di benak kita, bahwa kita ini ketika memiliki cita-cita, ketika memiliki keinginan, mungkin kita akan berpersepsi bahwa keinginan kita itu yang memberikan pengaruh. Walaupun dalam realitanya, dalam faktanya, apapun yang kita cita-citakan itu sama sekali tidak akan pernah luput melompati, ya tidak akan dapat untuk melompati dari garis takdir yang telah Allah tetapkan. Kalau dulu saya sampaikan, saya beri contoh apa? Dulu saya beri contoh, ada orang ya jadi dokter. Ada orang sekarang profesinya jadi dokter misal. Maka profesi yang dia raih saat ini sebagai dokter itu mungkin akan timbul di benaknya bahwa saya sekarang ini dapat profesi yang strategis karena saya dulu cita-citanya strategis. Saya sekarang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi apa yang saya capai hari ini karena dulu cita-cita saya memiliki cita-cita tinggi seperti ini. Ya, coba andaikan saya dulu tidak bercita-cita untuk jadi dokter, maka hari ini saya tidak akan menjadi dokter. Ya. Kebanyakan orang akan beranggapan seperti itu. Ya. Tapi orang-orang sufi memiliki cara pandang yang unik, yang selalu mengaitkan segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama sekali tidak menganggap bahwa apa yang dia capai hari ini adalah merupakan hasil dari jeripaya dia. Oke, untuk sekedar sebagai bahasa motivasi bisa. Untuk memberikan contoh, saya seperti ini sekarang berhasil karena dulu saya punya cita-cita yang tinggi. Sebagai ya, bahasa-bahasa motivasi itu sah-sah saja. Namun kalau kemudian untuk menjadi satu keyakinan, menjadi satu doktrin yang kita kemudian menjadi iktimat, merasa bahwa kita yang telah memiliki kemampuan yang independen dari selain Allah, nah ini yang masalah. Ini yang masalah. Karena salah satu contoh, kalau ada orang sekarang dia jadi dokter, lalu beranggapan bahwa dia menjadi dokter hari ini yang sukses, yang gajinya tinggi misalnya, dia menganggap bahwa apa yang dihasilkan hari ini sebagai dokter karena cita-citanya dulu waktu masih muda ingin jadi dokter. Ini kan berarti menganggap bahwa dia memiliki kemampuan yang independen. Ya. Padahal kalau kita preteli satu-satu, kita bahasa Jawanya itu kita oncei, kita kuliti. Coba kalau memang apa yang kita hasilkan hari ini sebagai dokter merupakan hasil dari cita-cita kita dulu ketika masih mungkin cita-cita itu muncul sejak kita SMP, muncul ketika kita masih SMA, lalu kita ikuti cita-cita yang masih SMP atau SMA itu ketika kuliah, kita masuk kuliah kedokteran, ya, masuk fakultas kedokteran, lalu kita ikut tes kemudian diterima dan akhirnya kita menjadi dokter, boleh praktek, buka klinik dan seterusnya. Tapi sebenarnya tidak dapat secara independen kita akui bahwa itu adalah jeripayah dari kita. Karena apa? Sekarang mana lebih dulu antara goresan takdir yang Allah tetapkan ataukah cita-cita yang kita munculkan? Mungkin kita akan mengaku bahwa cita-cita itu muncul ketika kita SMP, mulai kita kelas 1 SMP atau kelas, bahkan ketika kita masih tika, ketika ditanyakan oleh guru tikanya, nak kamu besok kalau sudah besar ingin jadi apa? Saya ingin jadi dokter. Berarti cita-cita itu sudah ada. Jadi kita menganggap bahwa cita-cita tersebut kita yang memunculkan, betul. Tapi
kalau kita telusuri lebih dalam, jauh bahkan sebelum kita diciptakan, sebelum kita dilahirkan, sebelum kita lahir ke dunia ini, kita keputusan Allah bahwa kita nanti akan menjadi dokter itu sudah Allah tetapkan. Gitu? Sudah Allah tetapkan. Artinya ketika kita masih usia 4 bulan di dalam kandungan, ya, di sana oleh Allah sudah ditetapkan umurnya berapa, kemudian rizkinya, takarannya berapa, kemudian nanti jadi orang apa. Semua telah Allah tetapkan jauh sebelum kita dilahirkan. Lalu ketika kita baru menginjak, termasuk nanti kalau sudah dewasa akan jadi dokter, itu sudah Allah tetapkan. Ya, sudah Allah tetapkan. Ketika kita masih ada di alam arwah, ketika masih usia kandungan 4 bulan. Ya. Lalu kemudian setelah kita ketika besar, ketika sudah masuk TK, masuk MI, SD, masuk SMP, SMA, muncul cita-cita menjadi dokter, itu kita anggap bahwa kita yang memiliki keinginan itu. Padahal jauh sebelum kita dilahirkan, memang dari sononya, dalam catatan Allah, kita ini sudah ditentukan bahwa nanti kalau sudah dewasa, kita akan jadi seorang dokter. Coba, ini menunjukkan bahwasanya ya cita-cita yang kita miliki itu sama sekali tidak akan dapat menembus dinding-dinding takdir. Jadi bukan berarti dari hikam ini memiliki pemahaman bahwa kita ini bersifat pasif, untuk tidak berusaha, untuk tidak bergerak, boten. Tapi untuk meruntuhkan keyakinan bahwasanya kitalah yang memiliki kekuatan independen dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kullun muyassarun bima khuliqalah, semua akan dimudahkan dengan apa dia diciptakan oleh Allah, dengan apa alur takdirnya oleh Allah dia tetapkan. Jadi coba ketika kita sudah sukses, sudah jadi dokter, ya, maka harus kita sadari bahwa kita bisa seperti ini, sukses seperti ini, karena memang dari sononya, ya, Allah tetapkan kita di umur sekian jadi dokter misalnya, bukan karena berangkat dari cita-cita kita yang baru muncul cita-cita itu setelah kita lahir. Sedangkan catatan Allah untuk jadi dokter itu sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita lahir. Paham gak maksudnya? Baik, kita lanjutkan. Hadhil himam awil azaim mahmashtaddat wa qawiyat fi nufusi ashabiha fa innaha la tastati'u an takhtariqu aswarul aktar. Artinya bahwa suatu kehendak atau cita-cita yang kita miliki, sekuat apapun yang tumbuh pada diri seseorang, itu sama sekali tidak akan mampu untuk melewati pagar-pagar dari takdir. Jadi Ibnu Athaillah dalam matan hikamnya itu beliau mentasbih, beliau menyerupakan takdir itu sebagai tembok, sebagai pagar, ya. Wal aswaru jam'u surin. Aswar itu adalah jamak dari sur. Ya. Wa huwa as-surul ma'ruf alladhi yuhitu bil baldah. Yang mana pada awal penggunaannya sur, pagar itu digunakan untuk batas tembok yang menjadi pembatas antara satu kota atau satu negara dengan negara lain. Syabbaha ibnu Athaillah al-qadar alladhi qaddarahu Allahu fi ghaibihi alaika wa alayya bisurin muhkamin alin walidhin yuhitu bil baldah. Ibnu Athaillah beliau di sini mentasbih, menyerupakan takdir yang Allah tulis untuk kita seperti tembok sebuah negara, ya, yang sulit, yang tidak bisa untuk ditembus. Famahma aradal a'da'u ayyaktarikuhu
min huna au hunak la yastati'u ila dzalika sabila. Yang mana tak akan ada seorang pun dari musuh yang akan mampu untuk memasuki dinding pembatas itu. Begitu juga ya, kita juga tidak akan satu pun untuk mampu melewati batas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ai fa anta la tastati'u an tulghiya au takfiza fauqa aqdarillah. Maksudnya engkau tidak akan mampu untuk melewati, melompati di atas pagar dari takdir Allah Subhanahu wa taala hanya dengan bihimamika, karena engkau merasa punya cita-cita, wa muhawalatika, dan dengan keinginanmu yang menggebu-gebu, mahmauti tamin bara'atil hilah wa khawarikil quwah, walaupun engkau memang oleh Allah dibekali dengan kemampuan, kekuatan, dan seterusnya. Wal makna alladhi yurma ilaihi Ibnu Athaillah wa tali. Adapun makna dari hikam ini yang dikehendaki oleh Ibnu Athaillah adalah yabna Adam. Yabna Adam, wahai manusia, ibhas anin nata'iji kama tasya. Ya. Silahkan kamu mencari hasil seperti yang engkau kehendaki. Artinya silahkan kau bekerja, silahkan kau punya cita-cita. Karena maknanya kan kita punya cita-cita kan menghendaki hasil nanti. Silahkan kamu bukan punya cita-cita. Bukan berarti ini hikam ini bermakna bahwa kita dihambat oleh Allah untuk tidak memiliki cita-cita, mboten. Tapi justru Allah merintahkan kita silahkan bercita-cita setinggi langit, bercita-cita, berhimmah, ya, setinggi-tingginya. Ya. Wa marisil asbab, berikut terapkan, lakukan sebab. Artinya kita mengambil, berusaha secara zahir, ya. Allati tata'amal ma'ha fi alimiha alladhi aqamakallahu fi, dan silahkan kamu tempuh proses yang Allah posisikan kamu di sana, ya. Kemudian tatahawwal ila zahirin idhiya aradat qada Allah wa hukmihi al-mubramin fi sabiqi ghairihi. Namun walaupun engkau berusaha sekuat tenaga, itu harus kamu sadari bahwasanya semuanya tidak akan dapat keluar dari apa yang menjadi ketetapan Allah. Justru kita di dalam melakukan proses itu merupakan bagian menghanyutkan diri di dalam ketentuannya. Wabadi dzibadin yuhibbu an natabayyana bidiqqah makna kullin minal qada wal qadar. Maka di sini penting untuk kita jelaskan secara lebih mendalam masing-masing makna dari qada dan qadar. Wa ma aktsaru haula alladzina fahimu kullan minhuma fahman batilan bal mungkisan. Karena kata beliau, betapa banyak orang yang memahami tentang qada dan qadar ini dengan pemahaman yang batil, dengan pemahaman yang keliru. Banyak sekali. Di antaranya ada yang memahami qada dan qadar itu hanya sebatas sebuah helah, hanya untuk berfalsafah melegalkan perbuatan buruk yang dia lakukan. Ya. Ada orang melakukan dosa. Maka ketika ditanya, kenapa kamu kok melakukan ini, melakukan dosa ini, melakukan dosa itu? Apa jawabnya? Ini kan bagian dari takdir Allah. Coba ketika giliran melakukan dosa, maka menisbah bersembunyi di balik nama, atas nama takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu merupakan salah satu bentuk ketidakfahaman. Ya, jadi dia berlindung di balik nama takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak benar, ya. Jadi walaqad hamalani al-jahlu dzari bihaqiqatihima ala an akhruja kitabilladzi asdartuhu qabla iddati a'wam al-insan musayyar am mukhayyar. Bahkan beliau mencoba untuk mengungkap, ya, tabir tentang kesamaran-kesamaran dari masing-masing makna dari qada dan qadar dengan menulis kitab, ya, yaitu al-insan musayyar am mukhayyar. Manusia itu sebenarnya sih dia
dijalankan ataukah punya pilihan. Ya. Kemudian iz basattu fihi hadzal mawdu' wa akhrajtuhu min dairatit ta'qid juhda istita'i wa arju ay yakuna qad la'iba dawrahul mutawaqqa fi izalatil ghumud alladhi tatawala amaduhu ala hadzal mawdu'. Jadi di dalam kitab Al-Insan Musayyar Am-Mukhayyar itu dijelaskan ya bagaimana memecah dari kesamaran tentang makna dari qadha dan qadar. Jadi banyak orang yang terjebak di dalam pemahaman qadha dan qadar ini. Sehingga perlu diberikan penjelasan khusus. Wa ana bihadhil munasabah a'udu ila bayani makna kullin minal qadha wal qadar. Maka di sini saya kembali akan menjelaskan kata beliau tentang makna dari qadha dan qadar. Alladzi yuzilu anhuma al-lubsa wal ghumud. Yang akan menghilangkan kesamaran ya dan ketidakjelasan. Yaqta'u dabirul muskilat, yang dapat memutus dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh wahmiyah, al-muskilat al-wahmiyah. Permasalahan yang bersifat wahmi, yang bersifat wahmi itu ilusi. Allati yaqumu wa yu'qadu wa yaqidu katsiru minan nas biha. Yang banyak orang-orang terikat atau dia terjebak di dalamnya. Apa itu qada'ullah? Qada'ullah ilmuhul azali bi kulli ma sayajri fil mustaqbal. Kalau qada Allah, kan qada ada qadar. Apa itu qada? Qada adalah ilmu Allah yang bersifat azali terhadap semua apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Wa amma al-qadaru fahuwa wuqu'ul asya' wa jaryanuha. Adapun kalau qadar itu adalah ya terjadinya sesuatu tibqan li ilmillahil azaliyyi biha, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Idzan fa ilmullahi bil ahdath al-kauniyyah qabla wuqu'iha huwal qada. Jika begitu maka ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di alam semesta ini sebelum terjadinya ya maka disebut qada. Fa idza waqa'at wa lam taq'a illa mutabaqatan li ilmillahi ta'ala. Dan kalau sudah terjadi maka tidak akan terjadi kecuali ikut dari pengetahuan Allah itu. Fadzalika huwal qadar. Yang demikian itu disebut dengan qadar. Summa innal qada alladhi yatahawwalu ismuhu ladal wuku ila qadar minhu ma yaqa'u bi khalqillah duna ayyakuna lil iradah al basyariyah madkhalun aw atharun fi wujudi. Kemudian qada Allah yang berubah menjelma menjadi qadar ya. Disinilah yang ya banyak memberi ruang bagi orang-orang untuk salah paham. Mithlul masaib wa anwa'iha min mautin wa maradin wa ahatin. Semisal musibah, ya, sakit dan seterusnya. Wa mithlul hawadits al-kauniyah, semisal juga kejadian-kejadian di alam semesta seperti gempa bumi, kemudian longsor dan seterusnya. Wa min huma yatimmu zuhuruhu bi khalqillah walakin ala isri iradatin wa qasdin minal insan ila dzalik. Ya. Ada juga yang ditimbulkan karena perbuatan manusia secara langsung seperti kegiatan perdagangan ziraiyah dan seterusnya. Wal muhim an ta'lam anna kulla hadaini naw'aini dakhilun fi makna qada'illah. Tapi yang terpenting harus kamu pahami bahwa kedua-duanya itu masuk dalam pemahaman qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Idz kullu dzalika innama yajri bi ilmillah wa khalqih. Karena itu tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa anta alam anna khudu'a kulli syai'in
di sultani qada'illahi wa qadarih la ala qatalahu bi ikhtiyaril insan wa jabrih. Dan hendaknya kamu garis bawahi juga bahwa tunduknya segala sesuatu pada kekuasaan qada dan qadar Allah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pilihan manusia atau terpaksanya manusia. Walasnal an bisadadi bastin al-qauli fi hadzal maudhu'. Memang di sini bukan ruang kita untuk berbicara lebih dalam tentang itu. Ya. Maka sekarang jadi jelas apa kaitannya dengan hikam yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, yaitu sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar, ai indama tajidu, bahwasanya ketika kamu menemukan engkau berinteraksi bersama sebab-sebab yang tidak diperbolehkan, ka antajida nafsaka fi baladin yafuru bil muharramat, seperti ketika engkau berada di sebuah tempat yang di situ bertransaksi dengan hal-hal yang dilarang, fa idzan anta munsakun fihi ila irtikabil mubiqat, maka engkau melakukan dosa. Jadi yang Allah catat dosa itu ya ketika kita melakukan sesuatu menyalahi apa yang menjadi aturan syariat. Perbuatan kita. Kalau perbuatan Allah tidak perlu hukum, ya tidak berlaku hukum taklif. Ya tidak berlaku hukum taklif. Perbuatan kita itu yang oleh Allah dicatat sebagai apa? Memiliki status hukum. Jika mengandung perintah, maka yang perintahnya itu bernotaben wajib, maka melakukannya pahala, meninggalkannya dosa. Atau yang berstatus haram, meninggalkannya wajib, yang jika meninggalkannya itu justru berpahala, kemudian meninggalkannya, melakukannya itu dosa. Itu adalah ranah perbuatan kita, dan Allah memberikan kita untuk berpikir, ya, memberikan kita untuk berpikir. Jadi yang ketok palu nanti ketika kita melakukan kemaksiatan misalnya, itu kan berdasarkan apa? Berdasarkan kita sudah diberi oleh Allah akal untuk menimbang. Sedangkan akal itu merupakan manutut taklif yang menjadi sebabnya kita dibebani hukum syariah. Wa ma qauli Rasulillah, dan di dalam sabda Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih arba'ina yauman, sungguhnya kalian dihimpun di dalam perut ibu kalian selama 40 hari. 10 hari pertama berbentuk nutfah, kemudian alaqah segumpal daging, segumpal darah, kemudian segumpal daging, summa yursalu ilaihil malak, kemudian Allah utus kepadanya malaikat dan meniupkan ruh ke dalamnya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu Allah perintahkan untuk mencatat 4 hal. Pertama, di kadbi rizki, untuk menulis rizkinya, wa ajali, ajalnya, wa amali, amalnya, perbuatannya, wa syakiyun am sa'id, apakah dia masuk di dalam catatan orang-orang yang beruntung ataukah orang-orang yang merugi. Idan rizku alladzi sayatika musattarun fi ilmillah. Jadi apa yang akan kita dapatkan nanti, datanya itu sudah Allah, ya. Ya, catatannya sudah Allah data semua. Rizkinya, ajalnya, ilmunya, bahagia atau sengsara. Amma juhuduka wa nasyatatuka tijariyah. Adapun ya kehendak kita, adapun aktivitas kita, misalnya kita kemudian menjadi seorang pedagang, fa inna ma huwa hiya khadimun, itu tidak lain merupakan satu perantara lima huwa masturun fi qadaillah wa hukmih, untuk mencapai apa yang ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, walil qadaril ladzi sayaqa'u mutabiqan li ilmi, dan untuk terlaksananya qadar Allah itu sesuai dengan ilmunya. Oke, mudah-mudahan pembahasan ini menjadi tambahan pemahaman bagi kita, menjadi orang-orang yang senantiasa menyadari apa yang menjadi tugas kita baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilm wa lil khair wa la taj'alna wa ayyin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.